Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 844. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Rantai seperti itu, tetapi dengan cara ini kamu juga dapat mengikuti keinginan terakhir dariku, kata Yang Mulia Pilangit. Untuk membawa keinginan terakhirmu. Mendengar itu, kucing hitam besar tiba-tiba tersenyum dingin. Kamu memilih orang yang salah. Apa? Yang Mulia Pilangit dan Yang Mulia Iblis terkejut dan menatap kucing hitam besar itu dengan heran. Kincen juga saat ini menatap kucing hitam besar itu dengan ragu. Saya kemudian melihat sosok kucing hitam besar itu berkedip dan dia tiba-tiba muncul di depan Yang Mulia Pilangit dan Yang Mulia Iblis. Dan dalam sekejap mereka bertiga jatuh ke medan khusus, menghalangi persepsi Kincen. Kucing hitam besar itu berdiri dengan bangga di depan Yang Mulia Pilangit dan Yang Mulia Iblis lalu berkata dengan dingin. Pilihanmu memang benar, tetapi mungkin tidak berhasil. Nyatanya selain kamu, ada banyak orang di surga yang semuanya sedang bertarung dengan kekuatan kegelapan, dan misi yang harus dilakukan Kincen berada di luar imajinasi Anda. Suara kucing hitam besar itu jatuh dan serangkaian larangan aneh memenuhi tubuhnya. Larangan ini yang terletak di setiap sudut tubuhnya, dipadati dengan napas yang luas yang meresapinya. Kamu, batasan itu, apa hubungan antara kamu dan orang dewasa itu? Melihat larangan di tubuh kucing hitam, Yang Mulia Pilangit dan Yang Mulia Iblis seketika kaget. Masing-masing benar-benar kaget. Sisa-sisa jiwa itu hampir tidak stabil. Betapa terkejutnya sehingga sisa jiwa dari kedua Yang Mulia itu tidak bisa untuk tetap tenang. Aku hanya seorang pria yang melakukan kesalahan dan disegel. Kucing hitam besar itu berkata dengan lemah. Tapi aku telah melihat perubahan nasib darinya. Jadi aku selalu mengikutinya. Adapun siapa dia, aku juga tidak tahu apa identitasnya. Tetapi satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa Kincen harus menjadi protagonis di era ini, putra takdir. Mendengar itu, baik Yang Mulia Pilangit dan Yang Mulia Iblis dikejutkan oleh kata-kata kucing hitam besar itu. Saat ini Kincen ada di luar dan melihat kucing hitam besar itu berbicara satu sama lain. Dan tiba-tiba kedua Yang Mulia itu menatap Kincen dengan kaget, dengan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Benar-benar tidak dapat dijelaskan. Akan tetapi di saat itu, boom, ada suara menggelegar. Pada saat ini sebuah lorong ruang dan waktu yang sangat besar perlahan dibuka di atas langit, di seluruh dunia iblis, dan bahkan di seluruh langit percobaan surga. Ini adalah bagian dari tanah percobaan. Pengalaman tanah percobaan akan segera berakhir lebih cepat dari jadwal. Melihat itu, semua jenius di seluruh tanah percobaan melihat pemandangan ini dan mereka semua terkejut. Apa? Saat ini Kincen juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Jelas dia tidak berharap tempat uji coba terbuka dan itu akan berakhir saat ini. Pertarungan kita lah yang telah mengganggu kekuatan tanah ujian, yang membuat uji coba berakhir sebelum waktunya. Karena tanah uji ini tidak bisa lagi bertahan, kata Yang Mulia Pilangit dan Yang Mulia Iblis. Boom, penghalang domain di depan keduanya tiba-tiba retak dan muncul kembali di depan Kincen. Tanpa diduga, Anda akan menjadi orang itu. Yang Mulia Pilangit memandang Kincen tinggi-tinggi lalu berseru. Saya pikir Anda menguasai api langit dan juga merupakan seorang alkemis. Jika demikian, maka saya akan memberikan semua pengalaman alkemi saya kepada Anda dan mengajari Anda semuanya. Boom! Setelah suara Yang Mulia Pilangit itu jatuh, sebuah telapak tangan langsung jatuh di atas kepala Kincen. Aku juga akan mengajarimu pengalaman seumur hidupku, tetapi seberapa banyak yang bisa kamu kuasai tergantung kepada keberuntunganmu sendiri, kata Yang Mulia Iblis. Dia juga memandang Kinmo dengan cahaya ajaib yang tak terlihat menatap matanya. Gemuruh. Dalam sekejap, buku asal-usul di tubuh Kincen beroperasi dan sejumlah besar pengetahuan mulai membanjiri pikirannya.
menerima segala informasi dari Yang Mulia Api Langit sepanjang waktu. Informasi ini dikumpulkan ke dalam semburan, menjalankan perhitungan, membuatnya memahami misteri pengoperasian jalan. Duar, terjadi ledakan. Pertama-tama, tiruan istana Ji Xiaodao di tubuh Qin Chen hancur dan kekuatan di dalamnya dilepaskan dan langsung menembus ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Saat ini Qin Chen sudah memiliki produk asli istana Ji Xiaodao. Tiruan istana Ji Xiaodao ini tidak banyak berpengaruh lagi pada Qin Chen. Kekuatan ini segera diintegrasikan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Dan seketika ruang di dalam cakram Gyo Qian Kun mulai dipenuhi dengan api. Lalu kemudian pagoda kaca kibau. Mengikuti warisan dari Yang Mulia Api Langit, Qin Chen mulai melarutkan metode di tubuhnya. Banyak harta yang hanya tingkat surgawi itu diledakkan dan dihancurkan, dan kemudian memperkuat cakram Gyo Qian Kun. Dalam sekejap, banyak harta yang kuat itu diubah menjadi kekuatan murni dengan pemurnian istana Ji Xiaodao. Gemuruh, penghancuran dan pemurnian harta-harta ini juga menyebabkan kekuatan Qin Chen mulai berubah. Tubuhnya dalam proses ini merasakan kekuatan yang lebih besar dan samar-samar menyentuh puncak tahap air surgawi sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama di tubuh Qin Chen, harta karun dari 5 rahasianya akhirnya bergetar. Di bawah napas seorang yang mulia itu mulai pulih. Kekuatan Yang Mulia Api Langit diserap oleh banyak harta di 5 rahasianya, memungkinkan Qin Chen untuk menyerapnya dan napasnya menjadi semakin menakutkan. Napas ini terlalu kuat. Meskipun Qin Chen masih tidak dapat sepenuhnya memobilisasi harta guru suci ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia sudah dapat mulai memobilisasi kekuatan dalam harta ini. Setelah harta ini pulih lagi, dia pasti akan dapat memobilisasi harta ini dan mengerahkan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Selain itu, meskipun warisan Yang Mulia Api Langit tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi dia telah memperoleh pengalaman Yang Mulia Api Langit, sehingga terobosannya di masa depan akan lebih mudah dan nyaman. Saya tidak tahu berapa lama Qin Chen tiba-tiba terbangun. Dia melihat Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis di depannya. Sosok mereka berangsur-angsur meredup dan akhirnya berubah menjadi cahaya jiwa. Dan cahaya jiwa itu juga harus menghilang secara bertahap. Kekuatan mereka berdua akhirnya benar-benar habis. Tetapi sebelum mereka bubar, keduanya memiliki senyuman di wajah mereka, yang merupakan senyuman seseorang yang mengikuti mereka. Kamu terus tumbuh dan berharap di masa depan, kamu bisa melawan kekuatan kegelapan dan membawa langit kembali terang. Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis bergumam. Sayangnya, kita tidak bisa melihat hari itu. Keduanya saling memandang, mata mereka tenang. Kedua senior. Hati Qin Chen terguncang, apakah itu Yang Mulia Api Langit atau Yang Mulia Iblis? Mereka berdua telah mendedikasikan hidup mereka untuk surga dan ras. Jangan khawatir, kedua senior. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Suatu hari, aku akan membiarkanmu melihat pemulihan surga. Qin Chen bergumam dan segera cahaya jiwa keluar menyelimuti dua cahaya jiwa itu dan ingin menjaganya. Tidak ada gunanya. Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis itu menggelengkan kepalanya. Jika mereka bisa, mereka juga tidak ingin sisa jiwa mereka menghilang. Akan tetapi sekarang mereka memang telah sampai pada akhir hidup mereka. Akan tetapi di saat itu, napas besar dari pohon iblis 10.000 alam bertahan dari Qin Chen, menyelimuti mereka berdua. Sehingga cahaya jiwa dari keduanya tidak lagi menghilang, tetapi perlahan-lahan mulai stabil. Ini, Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis terkejut lagi. Kekuatan ini benar-benar membuat cahaya jiwa mereka berdua tidak runtuh dan kemudian menjadi stabil. Meskipun cahaya jiwa tidak dapat dipulihkan, itu dapat memperlambat kecepatan cahaya jiwa mereka untuk menghilang. Ini adalah pohon iblis dari 10.000 alam. Apakah itu napas pohon iblis ras iblisku? Kamu benar-benar memiliki pohon iblis dari 10.000 alam milik ras iblisku. Apakah kamu benar-benar yang terpilih dari takdir? Sosok Yang Mulia Iblis itu bergetar hebat, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia berseru. Kedua senior, Anda dapat beristirahat dengan tenang di dalam cakram Gyo Qian Kun milikku, kata Qin Chen. Dengan lambaian tangannya, jiwa Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis itu dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qian Kun.
Nak Qingchen, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kata kucing hitam besar itu seraya memandang Qingchen. Kamu datang ke dunia iblis ini melalui Demon Abyss itu kan? Bagian Demon Abyss didirikan oleh Master yang mulia iblis. Kita bisa mengikuti Demon Abyss dan kembali ke benua Tianwu. Mata Qingchen berkilat. Qin Mo mendapatkan warisan dari yang mulia iblis. Tentu saja mengetahui bahwa Demon Abyss ini akan datang. Qingchen dan yang lainnya dapat menggunakan jalur itu untuk kembali ke benua Tianwu. Tapi sebelum itu, mari kita urus hal-hal di sini terlebih dahulu. Kata Qingchen, dia berkata dengan ringan. Saat berikutnya dia melangkah tiba-tiba, langsung melintasi ruang tak terbatas, dan mendarat di ruang tempat harta karun sebelumnya berada. Saat ini reruntuhan dan harta karun sudah dalam kekacauan. Meskipun istana Ji Xiaodao dan peti mati iblis masing-masing telah diperoleh oleh Qingchen dan Qin Mo, tetapi masih banyak pena suci kuno dan harta lainnya di reruntuhan yang menarik banyak orang. Sekarang bagian keluar dari tanah percobaan ini telah dibuka. Hanya perlu 1 hari paling lama untuk menutup bagian itu, dan setiap orang hanya memiliki 1 hari untuk mengumpulkan semua harta yang ada di sini sebelum keluar dari dunia ini. Semua master panik dan mereka memperebutkan pena suci itu. Saat ini tangan besar Yao Ming melonjak dan segera kekuatan pena suci mengalir ke tubuhnya. Dan dia langsung meraih setidaknya 10 pena suci bermutu tinggi puncak surgawi. Dan bahkan pena suci utama. Dia meraih pena suci itu dan mulai memasukkannya ke dalam tubuhnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bukan hanya dia, tetapi Tu Moyu, Ling Yuan, Pangeran Jinwu dan master lainnya juga dengan gila mengambil tindakan untuk menjarah pena suci di sini. Master-master top ini menembak dan segera banyak jenius biasa dipukul mundur, memuntahkan darah satu persatu dan melarikan diri karena malu. Saat ini di tempat lain di atas langit dunia iblis, di atas semua orang, kekuatan besar turun dari atas, dan kemudian semua orang melihat bahwa 2 sosok dengan cepat turun dari langit. Itu Qingchen dan Master Ras Iblis Abyss. Mereka berdua kembali, ayo pergi. Beberapa master terkejut dan tidak berani tinggal di sini. Qingchen dan Qin Mo sangat kuat dan jauh melampaui mereka di saat-saat terakhir percobaan ini. Siapa yang tahu bahwa jika Qingchen akan membunuh mereka? Oleh karena itu mereka panik dan segera pergi dari sana, dan kemudian memasuki portal dan kembali ke surga. Banyak dari orang-orang ini telah mendapat sedikit api iblis dan juga telah mendapat beberapa pena suci tingkat surgawi. Sekarang warisan yang mulia telah diambil. Jika mereka tetap tinggal, resikonya lebih besar daripada keuntungannya, sehingga banyak orang yang langsung memilih untuk pergi. Kakak Qin, apakah kamu baik-baik saja? Melihat penampilan Qingchen, Zhao Wusheng dan yang lainnya menyambut keduanya dengan gembira, lalu menatap Qin Mo dengan waspada. Di mata mereka, Qin Mo adalah anggota klan iblis abisal dan secara alami mereka memusuhinya. Dan Qin Mo juga mendapat warisan dari yang mulia iblis. Kekuatannya pasti menakutkan. Itu benar-benar bertentangan dengan langit. Jika dia menginginkan warisan Qingchen, maka pertempuran besar pasti akan terjadi. Aku baik-baik saja, kata Qingchen seraya tersenyum tipis. Dia kemudian mengangkat tangannya. Tiba-tiba gelombang api iblis mulai muncul dan tiba-tiba memasuki tubuh Zhao Wusheng, Wei Si, King Kuan, Miliu, Ku Gao Peng, dan Murong Bingyun. Tiba-tiba beberapa orang itu merasakan kekuatan menyapu, seolah-olah melihat jalan surga muncul di benak mereka. Api iblis ini adalah api iblis biasa dari yang mulia api langit yang diperoleh oleh Qingchen. Qingchen menyerapnya di awal. Dengan puluhan ribu api iblis biasa, api iblis ini semuanya mengandung beberapa wawasan surgawi dari yang mulia api langit. Qingchen sendiri menerima bencana dan api neraka. Api iblis biasa ini tidak berpengaruh padanya. Akan tetapi di mata Zhao Wusheng, api iblis ini benar-benar harta yang menantang surga. Setelah menyerap api iblis biasa itu, segera napas beberapa orang itu meningkat. Mereka merasa seperti telah melangkah ke puncak tahap air surgawi dalam satu gerakan. Dan bahkan mereka merasa samar-samar telah merasakan jejak jalan guru suci. Terima kasih saudara Qin, kata Zhao Wusheng. Dia berkata dengan penuh semangat. Dengan kekuatan api iblis yang diberikan oleh Qingchen, ini hanya masalah waktu sebelum mereka dapat melangkah ke puncak tahap air surgawi. Dan bahkan mereka dapat langsung menyadari jejak kekuatan guru suci, cukup untuk menyelamatkan ribuan tahun kerja keras. Saudara Zhou, saudara Wei, dan semuanya, saluran telah terbuka hari ini.
Anda harus pergi secepat mungkin. Dengan kekuatan Anda, bertahan di sini itu akan berbahaya dan tidak sebanding dengan kerugiannya, kata Qin Chen seraya tersenyum. Lalu, bagaimana denganmu? Zhao Wusheng dan yang lainnya terkejut. Kata-kata Qin Chen jelas tidak berniat untuk pergi bersama mereka. Aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, kata Qin Chen dengan ringan. Ini. Zhao Wusheng dan yang lainnya ragu-ragu, menoleh untuk melihat kekuatan besar dari pena suci di kedalaman tanah harta karun ini. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Qin Chen mungkin akan mengambil pena suci kuno yang ada di sini terlebih dahulu sebelum dia pergi. Kakak Qin, kalau begitu hati-hati. Kakak Qin, kali ini jika bukan karenamu, aku khawatir aku sudah lama mati di tanah percobaan ini. Kakak Qin, Ku ini mulai sekarang akan menjadi saudara Qin. Jika saudara Qin membutuhkan bantuan Ku ini di masa depan, saudara Qin hanya perlu memberitahu Ku ini dan Ku ini pasti akan melakukannya. Ya benar saudara Qin, selamat tinggal. Saya benar tentang saudara Liu. Mulai sekarang saya akan menantikan kepala saudara Qin dan berharap dapat bertemu dengan saudara Qin di masa depan. Ku Gaopeng, Kuan Mu Liu dan yang lainnya semuanya berkata dengan penuh semangat. Adapun Zhao Wusheng dan Wei Shiking mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak perlu mengatakan apapun. Cahaya di mata mereka sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Orang-orang ini secara alami akan sangat mempercayai Qin Chen di masa depan. Ketika kata-kata itu jatuh, Zhao Wusheng dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu. Dan mereka semua langsung bangkit satu persatu, mulai menerima daya tarik dari jalan surgawi, dan kembali ke kekuatan masing-masing. Mereka juga tahu bahwa jika mereka tetap tinggal di sini itu hanya akan menjadi beban bagi Qin Chen. Bingyun, kamu tetap tinggal, kata Qin Chen matanya berkilat melihat Morong Bingyun juga pergi, tetapi saat ini dia sedikit tersenyum. Dan kemudian mengguncang sosoknya sebelum pada akhirnya dia datang kepada Morong Bingyun dan langsung memeluknya. Morong Bingyun mengetahui identitasnya jadi dia membawanya kembali ke rumah Guanghan. Akan tetapi Qin Chen tidak begitu lega dan secara alami ingin terikat dengannya. Selain itu Qin Chen tidak tahu apakah Morong Bingyun tahu sesuatu tentang Qin Mo. Begitu dia tahu Qin Mo juga berasal dari benua Tianwu, dia mungkin akan dapat menebak sesuatu. Hahaha, kecantikan, dia sangat cocok, saudara Qin akan ada beberapa waktu kemudian. Zhao Wusheng dan yang lainnya mengetahui hubungan antara Qin Chen dan Morong Bingyun. Mereka semua tertawa. Wajah Wei Shiking bahkan menunjukkan jejak kasih sayang yang tak dapat dijelaskan. Dan akhirnya, kelompok itu pun menghilang di portal. Qin Chen, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kata Morong Bingyun, dia menggertakkan giginya di saat melihat Zhao Wusheng dan yang lainnya telah pergi. Kemudian Qin Chen melepaskan Morong Bingyun dan kemudian berkata dengan samar, kamu adalah orang yang pintar. Kamu harus tahu kenapa aku meninggalkanmu di sini. Kamu selanjutnya tinggal di sini dan mencari tempat tinggal sendiri. Aku akan meninggalkan bekas di tubuhmu dan kamu tunggu aku di sini. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan menemukanmu di sini. Tapi ingat, kamu tidak boleh memasuki portal dan pergi kembali ke surga. Jika tidak, aku dapat merasakanmu dan jejak yang aku tinggalkan di tubuhmu akan membuat jiwamu hancur. Jadi, kamu jangan bermain trik. Kamu harus tahu bahwa aku memiliki kemampuan ini, kata Qin Chen. Mendengar itu, Morong Bingyun kemudian berkata dengan marah, mengapa kamu menahanku seperti ini? Kamu jangan terlalu banyak bertanya. Lebih baik menurutlah jika kamu tidak ingin mati, kata Qin Chen. Dia berhenti memperhatikan Morong Bingyun dan tiba-tiba menghilang dari sana. Qin Chen, kamu bajingan, kata Morong Bingyun di saat melihat kepergian Qin Chen. Dia melompat dengan marah. Saat ini Qin Chen melesat dan dia dengan cepat pergi ke arah Yao Ming dan yang lainnya. Dengan cepat mendekati sungai panjang pena suci. Dan dalam sekejap dia sampai di puncak sungai panjang pena suci. Dia menatap ke bawah dan langsung jatuh ke Yao Ming dan yang lainnya. Tidak baik. Yao Ming dan yang lainnya menggigil. Dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Qin Chen muncul di langit. Dan hati mereka seketika tenggelam. Qin Chen. Kalian ketika berhadapan dengan Chen Sisi, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Kata Qin Chen sambil mencibir. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.